Selamat sore, Dr. Wesianenia. Oh, selamat sore, Bapak. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita bahas tentang pembangunan politik di Indonesia, khususnya Papua. Nah, Papua ini selalu menarik dari tahun ke tahun terkait dengan pembangunan politik. Nah, sebenarnya ini apa masalah mendasar sehingga Papua selalu menjadi sorotan dari tahun ke tahun dalam perjalanan Papua bergabung dengan Indonesia sejak tahun 1969. Begitu kok, Pak. Ya. Tapi sebelum lanjut, memang cerita Papua ini menarik. Jadi, karena kalau kita ngomong pembangunan kan satu proses yang memang secara sengaja diatur ya. Jadi ada satu perubahan. Ya. Nah, yang menarik di Papua kalau kita bicara tentang pembangunan ya, jujur saja di Papua masih banyak masalah. Atau bahasa gampangnya ketertinggalan gitu ya. Nah, terutama pada aspek-aspek katakanlah kita bicara politik ya, sistem politik dan sebagainya. Nah, misalnya di Papua itu yang kadang-kadang orang masih mempertanyakan, misalnya contoh, mereka pakai sistem politik apa tuh kah? Noken kah? Politik noken untuk pemilihan kepala daerah. Itu hal sederhana ya. Jadi sementara dari sisi pembangunan politik secara umum atau dalam sistem pemilu misalnya, orang sudah bicara one man one vote. Satu suara satu orang satu suara. Ya. Nah, di Papua mah kagak gitu. Ya. Nah, ada satu proses yang kadang-kadang yang dari 69 karena memang budayanya seperti itu Pak Wilson. Ya. Jadi kalau apapun yang dilakukan di Papua itu memang dalam proses mendorong satu perubahan. Nah, dalam konteks pembangunan politik tentu bicara tentang bagaimana perubahan sistem politik itu sendiri. Ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman-teman LIPI misalnya, apakah memang noken ini sebelum saya cerita 69 dan sebagainya, ini masih relevan dalam konteks Papua gitu. Nah, saya katakan itu soal budaya dan mereka meyakini itu satu kebenaran. Jadi tidak ada namanya one man one vote. Itu bicara besar tentang struktur bagaimana pembangunan politik di Papua. Jadi istilahnya Pak Wilson mungkin diskusi dengan teman-teman mahasiswa politik lokal kah? Jadi basis pembangunan politiknya berbasis lokal. Ya, istilahnya begitu kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Nah itu pertanyaannya. Nah, lalu orang mau pertanyakan apakah pembangunan politik di Papua berjalan? Apakah itu demokrasi? Itu yang terjadi. Apakah itu demokrasi? Nah, pertanyaannya adalah ya jadi relatif kemudian. Di mata para pakar demokrasi mungkin mengatakan itu tidak demokrasi karena tidak one man one vote. Nah, kami mendiskusikan itu Pak Wilson. Ya. Tapi di sisi yang lain saya katakan dengan teman-teman, mereka menerima itu. Nah, sekarang larinya itu Pak Wilson, yang didiskusikan apapun sistemnya termasuk di Papua, sistem politik ini dalam kerangka pembangunan politik, kan kita bicara sistem politik ini. Apapun yang dihasilkan pakai noken, apapun yang mereka masih mempertanyakan sekarang, apakah produk dari noken itu lebih bagus dibandingkan one man one vote. Itu titik kritikalnya. Jadi kalau kita bicara Papua, saya bawa ke situ dulu. Ya. Saya bawa ke situ dulu. Jadi itu lebih kepada bagaimana saya melihat orang Jakarta lah bahasanya ya, sebagai yang namanya pemerintah pusat melihat sistem politik di daerah. Nah, tapi tentu juga kalau mau bicara yang lebih lanjut, ini bagaimana kemudian Jakarta mengintervensi daerah juga kan ada. Ya. Karena ada skenario yang dibangun misalnya, itu kan berarti Pak Wilson ngomong dari 69 dan sebagainya kan. Jadi dari kasus yang namanya kemudian terjadinya HAM dan sebagainya 69, waktu kemudian muncul OTSUS dan sebagainya ya, otonomi khusus. Nah, saya kira teman-teman bisa membaca itu. Ya. Bagaimana otonomi khusus, dan nanti saya boleh kita kasih materi yang Pak Wilson juga pernah berikan itu ya. Ya. Bagaimana proses otonomi khusus. Nah, itu kan satu skenario juga Pak Wilson. Itu bahasa saya itu sebenarnya intervensi pemerintah pusat. Untuk bagaimana kemudian pemerintah pusat, bahasa politik nih ya, karena pembangunan politik, pemerintah pusat bisa mendapatkan feedback dari intervensi yang mereka lakukan. Ya. Bahasa saya ya. Jadi feedback. Jadi sengaja itu digontorkan, tapi bukan soal sengaja sih, karena memang masyarakat punya hak di sana ya. Jadi kalau saya lihat mengapa otonomi khusus itu, karena memang sumber daya Papua tuh minta ampun banyaknya. Dan minta ampun juga disedot oleh Jakarta misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau saya ketemu teman-teman Papua saya, terutama teman-teman yang di bawah bimbingan kita di Satya Wacana beasiswa itu, mereka mengatakan tidak adil Pak. Jadi terutama misalnya contoh kehadiran Freeport gitu kan. Freeport itu sesuatu yang kadang-kadang dia hadir dari 69, Bapak bilang. Dari proses Orde Baru menetapkan Papua menjadi sumber daya untuk kepentingan pembangunan, lalu dieksploitasi berlebihan.
lalu pemerintah Indonesia bikin perjanjian dengan Freeport yang kemudian tidak bisa diapa-apakan selama sekian tahun gitu ya. Itu diributkan oleh mereka. Ya. Nah, lalu bagaimana skenario pembangunan politiknya ini kan susah. Jadi sebenarnya kalau mau jujur Pak Wilson, pembangunan politik di Papua itu sebenarnya tidak berjalan, Pak. Tidak berjalan kalau saya mau lihat. Nah, sekarang menarik. Ya. Iya kah? Ya. Saya tidak tahu, tapi ya tidak berjalannya begini. Ya di sana sih biasa-biasa saja. Lalu kemudian euforia otonomi daerah. Ya. Kemudian orang mendiskusikan pentingnya membuat kabupaten kota lagi, atau membentuk kabupaten kota, malah membentuk provinsi juga pernah dilakukan itu ya. Ya. Provinsi Papua Selatan, apa ada beberapa definisi. Nah, saya tidak mengamati secara baik soal administrasi. Ya. Karena kalau bicara tentang Papua ini memang administrasi politiknya juga memang dicari ruang. Kadang-kadang minta maaf dia memberikan kesempatan untuk membuka kabupaten kota itu sebenarnya memecah kekuatan dari politik Papua. Jadi kalau mau jujur bahasanya, kalau bahasa gampang, apakah memang Papua itu akan menjadi satu negara itu tidak mungkin kalau sudah dipecah-pecah gitu. Tapi teman-teman Papua kepentingan politik lokal ya pentingnya. Jadi kemudian terbuka ruang otonomi daerah, sekian kabupaten dibentuk. Pertanyaannya kayak apa nih? Saya tidak tahu, saya tidak mengamati secara secara mendalam, Pak. Tapi pentingnya adalah, lalu pembangunan politiknya seperti apa? Ya, saya berapa kali ke Papua, Pak Wilson. Saya merasa yang namanya pimpinan daerah di sana ya simbol saja. Hanya bisa memanfaatkan fasilitasnya yang dia miliki. Apakah dia membangun politik? Tidak. Jadi, lalu kalau Pak Wilson, saya membaca tulisan Pak Wilson yang membuka, kemudian KPK mengatakan ada banyak masalah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya itu sudah. Nah, riset anak-anak teman-teman senior kalian misalnya di program studi sosiologi tentang bagaimana sih peran anggota DPRD misalnya di satu kabupaten kota, katakanlah waktu itu mereka meneliti tentang di Jaya Wijaya misalnya. Itu ternyata sederhana saja. Jadi yang namanya DPRD itu ya cuma datang duduk dengar ya, dan memang ujung-ujungnya duit gitu ya. Karena memang mereka ya karena simbol aja. Mereka terpilih karena memang menjadi bagian dari, dalam tanda kutip, memang kebetulan orang tuanya atau background keluarganya itu adalah tokoh adat yang diakui gitu. Lalu mereka menjadilah yang namanya anggota DPRD. Apakah dia bisa menjalankan sistem politik? Misalnya kalau kita ngomong soal tugas-tugas di dalam pembangunan politik secara spesifik misalnya, itu kan ada tugas yang ada DPR, MPR, dan itu kan dibagi ya. Karena di dalam pembangunan politik itu ada yang namanya disebut dengan spesialisasi. Ya. Diferensiasi, jadi memang sengaja dibagi. Jadi kalau kita ngomong trias politika, sebenarnya kita bicara pembangunan politik. Nah misalnya ini kan anggota dewan ini kan punya peran. Penelitian itu mengatakan begini, ada peran anggota dewan itu kan penganggaran, legislatif, legislatif ya, tentang peraturan daerah. Controlling. Jadi ada 3 hal pokok. Itu diteliti Pak. Ini hampir tidak jalan Pak. Jadi controlling, budgeting, sama legislasinya nggak jalan ya? Nggak jalan. Jadi ya mereka, contohnya mereka memberikan fakta misalnya dari sisi legislasi. Jadi dari sekian peraturan perda misalnya, itu yang inisiatif betul dari yang namanya dewan itu hanya 1. Nah ini kan ada, karena ini Papua dengan otonomi khusus, ada Majelis Rakyat Papua. Berfungsi nggak MRP-nya ini? Ini kan politis Bapak, MRC ini. Ya. Karena itu saya kira bedanya dengan Aceh. Aceh betul-betul MRC itu, Aceh itu apa? Aceh itu ada satu dewan di atasnya itu ya. Itu betul-betul dia menjalankan fungsi politik. Dan di Aceh ada partai lokal. Ada partai lokal. Di Papua tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah jadi akhirnya ya ini kan hanya melegitimasi. Nah akhirnya memang dibawa MRC ini hanya membantu majelis rakyatnya, hanya kemudian membantu pemerintah untuk melegitimasi dana-dana otonomi khusus itu. Oke, ini ada yang menarik karena tadi dikatakan sistem noken khusus Papua diakui untuk peristiwa pilkada. Tapi ini kan baru mendapat perhatian ketika ada pemilu langsung. Sebelum pemilu langsung ini kan sistem noken ini kan belum mendapat perhatian. Nah, sehingga saya kira di satu sisi ini adalah keputusan penyelenggara pemilu menghargai kearifan lokal masyarakat Papua, sehingga hanya di Papua saja yang boleh dengan sistem noken. Jadi ini saya kira menarik dari sisi pembangunan politik. Di satu sisi ada yang mempertanyakan demokrasinya ini seperti apa dengan sistem noken. Tapi sisi yang lain ini kearifan lokal. Dan pemilihan kepala suku, ketua adat sudah dengan sistem noken sejak lama, jauh sebelum Indonesia hadir.
Papua tahun 69 itu. Nah, apa komentar Pak Roy terkait ini? Nah, ya itu realitas masyarakat Papua, Om Wilson. Jadi teman-teman kadang-kadang kita bicara politik ini kan harus lihat realitasnya juga ya. Jadi misalnya, tapi minta maaf kalau di Jawa sudah berubah total ya. Dulu kan masih ada lah sistem-sistem seperti itu. Jadi umumnya misalnya kepala desa yang ada di Jawa umumnya dulu itu kan umumnya keturunan-keturunan. Ya. Dulu memang bapaknya atau istilahnya dulu kepala dusun, jadi sampai sekarang tuh turunannya kepala dusun. Jadi masih diyakini. Nah sekarang kan sudah tidak ya, karena sudah masuk pada kepentingan politik. Kalau mau bahasa bukan kepentingan politik sih, ujung-ujungnya kan kekuasaan. Kalau orang memiliki kekuasaan berarti aspek materi diperhitungkan. Itu yang di Jawa. Nah beda dengan Papua Pak. Papua itu belum ada sampai di situ Pak. Jadi kepentingan mereka kalau saya lihat misalnya saya pergi ke Jayapura atau ke Timika, orang di Papua itu ternyata simpel hidupnya kok. Hari ini yang penting ada ubi kayu, sudah selesai. Jadi kalau kita masih ngomong soal demokrasi di Papua, mereka bilang itu apa lagi itu binatang apa lagi itu Papua, demokrasi itu. Kita sepilih orang sudah yang betul, jangan tanya lagi itu orang Papua bilang gitu. Mungkin karena kultur seperti itu sehingga hasil penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 69 validitasnya masih jadi perdebatan sampai hari ini. Benar tidak masyarakat Papua memilih Indonesia atau merdeka? Nah sejauh itu memang saya tidak membaca secara dalam bagaimana proses PPRA itu dilakukan. Ya. Tapi bisa saja harusnya kalau berani ya dibikin lagi. Dibikin lagi seperti yang pernah terjadi di Timur-Timur itu. Sebenarnya bisa, tapi ya itu memang perlu satu kekuatan besar ya. Saya kalau di Timur-Timur saya ikutin Pak. Ya. Jadi bagaimana proses aspirasi karena saya pernah tinggal mungkin Pak Wison tahu gitu ya. Dia tahu ya Pak. Ya saya tahu gitu di Timur-Timur itu. Jadi teman-teman saya mengatakan sederhana, pembangunan politik di Timur-Timur yang sekarang jadi Timor Leste itu kekuatan gereja penting Pak Wison. Jadi kalau di Timur-Timur itu pembangunan politiknya begini. Boleh ada negara, tapi mereka mengatakan yang paling pertama tuh urusannya adat dulu. Jadi kalau saya misalnya karena saya tinggal di Pulau Atauro, kalau ada masalah Pak, itu tentara atau TNI atau polisi tidak turun dulu Pak. Adat dulu. Adat dulu Pak. Adat bisa selesaikan tidak? Tidak bisa gereja. Iya gereja, berdoa di gereja Pak. Itu sampai pastor turun tuh gereja Pak. Kadang-kadang pastor turun mereka bilang, aduh Bapak pastor sudah ikut, Bapak pastor mau selesai Pak. Kalau sudah tidak bisa lagi baru ke aparat keamanan, baru negara hadir. Ya, itu contoh itu politik di Timur-Timur. Timur-Timur. Nah, di Papua ini, di Papua ini saya agak bingung Pak. Jadi relasi gereja dengan masyarakat sejauh mana? Lalu relasi negara dengan gereja dengan masyarakat sejauh mana di Papua menurut Pak Roy? Ya ini nih saya bingung karena kekuatan adat juga kuat Pak. Ya. Papua. Jadi mereka kalau teman-teman kalau ke Papua itu ya menarik. Jadi mereka punya forum-forum diskusi atau istilahnya kelompok-kelompok warung kopi Pak tiap malam Pak. Bahwa pada akhirnya mereka minum itu soal lain. Jadi memang kekuatan dinamika politik oral bahasa saya. Dinamika politik oral itu sangat menarik. Riset-riset tentang pembangunan politik dalam konteks Papua misalnya adalah bagaimana kita meneliti tentang dinamika politik oral. Jadi di sana tuh dibangun Pak Wilson, kita harus punya kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kalau you mau jadi orang di Papua, kemampuan bahasamu itu penting. Karena mereka tidak perlu pakai media bilang, ayo bikin apa, bikin susah. Mari kau datang ke sini ngomong dengan saya dulu. Oke, nah ini apakah masyarakat, kalau tadi saya membandingkan dengan Timur-Timur, artinya masyarakat percaya adat, percaya gereja. Ya, bisa begitu. Itu ada kepercayaan kan, ada trust pada adat, pada gereja, negara kemudian. Nah, negara kadang-kadang kalau di Timur-Timur, di Papua dikesampingkan. Nah, ini menarik. Bagaimana kepercayaan negara terhadap adat di Papua, terhadap gereja di Papua, dan negara. Kalau negara, ya sudah menjadi rahasia umum, pasti ada perlawanan. Pasti ada perlawanan. Jadi menarik begini Pak Wilson. Kalau Pak Wilson turun di Timika ya, turun di lapangan udara Timika itu saya lupa namanya, Freeport punya itu besar itu. Begitu turun Pak Wilson keluar dari gerbang lapangan udara itu, kita keluar masuk jalan itu. Kalau Anda mau ke kanan misalnya itu ke kota itu, kalau ke kiri itu
menarik Pak Wison, itu disediakan tempat. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika itu menyiapkan tempat Pak, buat perang adat Pak. Kuala Kencana. Perang adat. Oh, ada Kuala Kencana. Kuala Kencana, ya. Di situ disiapkan tempat perang adat dan memang itu difasilitasi Pak. Nah, yang menarik misalnya ini saya mau contoh saja. Kalau perang adat mereka perang Pak. Kalau waktu istirahat ya mereka makan bareng Pak. Tapi orang mati pada saat perang itu Pak biasa saja tuh. Tidak ada masalah dan mereka merasa hebat. Nah, memang ada satu apa ya soal simbol-simbol adat yang memang masih kuat. Nah itu kuat Pak. Nah ditanya ada gereja situ, mau baku bunuh biasa saja. Itu perang biasa Pak, difasilitasi. Ya. Itu saya ingin menunjukkan bahwa memang adat masih kuat. Ya. Itu satu. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap adat, bahwa ada yang mati di perang adat, ya ini adat. Biasa-biasa sih, ini adat. Ketika ada yang mati, ditembak oleh orang tidak dikenal, Itu soal lain. Karena mereka itulah saya bilang ya apa itu yang saya mengatakan tadi bahwa adat masih penting. Nah begitu berhadapan negara soalnya lalu cerita sejarah Pak. Ya. Karena ada banyak yang Pak bilang ada banyak memang kasus yang tidak jelas. Jadi masa-masa Orde Baru cukup banyak masyarakat mengatakan banyak yang memang tidak jelas keluarga tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, ya. Tiba-tiba ditemukan sudah tewas. Ya dan memang minta maaf di Papua itu kepentingan negara sangat tinggi. Nah, Jadi kalau ini yang pertanyaan awal saya tadi, ada apa sih sehingga Papua ini? ini Bapak ini menurut saya menjawab sesuatu yang nah saya tidak melakukan riset secara mendasar. Tapi saya mendasarkan pada survei lalu beberapa diskusi saya dengan teman-teman yang waktu saya di Papua, waktu saya di Timika atau di Jayapura misalnya beberapa kali saya datang, saya mendiskusikan dengan orang-orang yang kebetulan tinggal di hotel atau di penginapan saya, lalu kami diskusikan Pak. Nah memang ini kan yang saya katakan Papua ini kan memang kepentingan banyak orang. Jadi kalau ya cerita sederhana lah, ada cerita yang paling gampang nanti mungkin teman-teman bisa terjemahkan. Satu kali operasi itu kan sekian M Pak. Oh ya, oke. Itu bahasanya sederhana gitulah. Ya. Jadi kalau ada target misalnya dalam satu kali operasi begitu ya, misalnya target setahun berapa operasi ya. Ya, tapi kan pada tahun 98 kan Presiden Habibie sudah mencabut status waktu itu masih nama Irian Jaya, stop daerah operasi militer di Irian Jaya. Tapi ternyata nggak mungkin Pak. tidak ya. Tataran politik nasional seperti itu Pak. Tapi di tataran daerah ya, kayak kalau memang stop apa itu nggak mungkin ya karena memang di sana juga ada Korem, ada Kapolsek, ada Polri dan itu biasa dan memang simulasinya dilakukan. Itu juga hidup kan Pak bahasanya. Jadi pembangunan politik di sana itu memang ya boleh dikatakan apa ya, memang dibuat itu dinamis saja bahasanya. Dinamis saja Pak. Saya tidak mau bicara apa dinamis. Jadi memang saya tidak tahu karena itu bagi saya misalnya sekarang saya mengelola beberapa program dengan teman-teman ya saya pikir ya sumber daya manusianya memang harus ditata dulu. Baru kita bisa lihat secara kritis. Nah, sekarang kalau kita melihat dari berbagai cerita yang telah disampaikan Pak Roy dibandingkan dengan politik di Aceh, di Timur Timur. Nah, Indonesia kan memberi otonomi khusus dari tahun 2001 dan akan berakhir tahun depan. Bukan otonomi khususnya yang berakhir. Sorotan publik adalah publik Papua ya maksudnya. Dana otonomi khusus ini berakhir di 2021. Status otsusnya tetap. Dana otsusnya berakhir di 2021. Nah, angkanya tidak main-main. Setiap tahun triliun. Triliun mengalir ke Papua. Tapi dari indeks pembangunan manusia rendah. Skill rendah. Pendidikan rendah. Nah, ini bagaimana Pak Roy? Bayangkan ya 2001, 2020, tahun depan 2021. Jadi ini real aja Pak ya. Ini saya tidak juga. Jadi ada perbedaan pendapat Pak pada level elit politik di Papua dan di Jakarta, masyarakat bawah atau dengan Jakarta. Ini kan ada perbedaannya. Kadang-kadang maksud dari otonomi khusus itu baik. Kalau saya lihat rinciannya ya. Saya lihat keinginannya baik. Ya, keinginannya baik. Cuma kemudian waktu dijalankan itu penterjemahannya kadang-kadang berbeda. Nah itu bisa saja karena memang saya katakan tadi kalau sampai di Papua ceritanya lain.
Tapi kalau di Jakarta ceritanya juga lain. Nah, pada level elit di Papua tuh sampai diturun di bawah lagi ceritanya lain. Lalu kemudian pertanyaannya bagaimana pembangunan politik di sana? Di sana ya pembangunan politik kan pada dasarnya dengan outsourcing-nya kan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Bagaimana mereka merasa bahwa mereka memiliki hak. Nah, ini yang memang kadang-kadang kita perlu pertanyakan. Apakah ini yang terjadi? Karena kalau misalnya dana itu pembangunan, misalnya pembangunan kampung, cerita masyarakat itu ya. Pembangunan kampung itu kadang-kadang nggak ada rasanya gitu. Jadi lebih bagus kalau pembangunan kampung, mari datang dengan fisik saja, tidak usah dengan duit. Nah, sementara kalau membangun, misalnya, oke lah, era Jokowi cerita lainnya. Kalau membangun, misalnya mereka butuh dana lebih besar daripada yang operasionalnya lebih besar dari bagaimana dana membangun. Jadi memang tidak jalan ya. Nah, saya tidak tahu, saya belum menganalisis masanya Jokowi. Tapi Jokowi betul-betul dia mengintervensi untuk menunjukkan sehingga dalam banyak hal teman-teman Papua waktu pemilihan presiden cukup banyak yang memilih. Hampir 75-80% memilih Jokowi. Ada sesuatu yang menarik. Jadi ada perubahan, Pak. Nah, saya tidak melihat tidak bisa mengatakan apa, tapi itu bukti. Berarti ada sesuatu yang memang real yang mereka butuhkan. Sehingga OSUS sebenarnya berhasil. Cuma OSUS tetap jalan karena ini undang-undang, Pak. Jadi kalau saya tangkap, Pak, ini memang sengaja ditutup dulu, Pak. Nanti akan ada perubahan mendasar tentang bagaimana pengelolaan OSUS dengan pola yang lain. Nah, saya menerka itu, Pak. Saya menerka itu kalau saya lihat. Nah, karena pengalaman, misalnya di beberapa yayasan yang kemudian saya juga membantu, mereka sekarang dirubah juga mandiri, Pak. Dulu kan ada subsidi-subsidi ya, baik dari yang punya duit atau perusahaan-perusahaan sana memberikan subsidi. Jadi kamu butuh berapa diberi. Sekarang tidak, Pak. Saya sudah memberi banyak. Kamu sudah punya aset. Sekarang saya serahkan ke kamu. Nah, bisa tangkap. Jadi nampaknya kalau pemahaman itu, Pak. Jadi mungkin supaya ini jadi pengajaran kita harus kritis. Jadi bukan berarti dana OSUS yang besar itu akan terhenti. Pola pengelolaannya pasti akan ditata ulang. Pasti saya yakin Jokowi akan melakukan itu. Ya, karena kalau diskusi dengan teman-teman aktivis Papua, ya ada dua presiden yang mendapat perhatian dari mereka. Pertama, Presiden Gus Dur. Keinginan mengubah nama Irian Jaya ke Papua dipenuhi oleh Gus Dur. Nah, lalu Gus Dur mengizinkan silakan kibarkan bendera bintang kejora. Yang penting tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Jelas. Nah, presiden kedua yang mereka sebut adalah Pak Jokowi. Dari semua presiden Indonesia, dia yang paling banyak berkunjung ke Papua. Nah, jadi saya kira analisis Pak Roy bahwa undang-undang OSUS ini nanti akan ditinjau kembali, saya kira mungkin mendekati ke sana. Ruang itu betul, ruang itu akan dipakai, Pak. Jadi saya yakin, jadi karena saya melihat beberapa pola perubahan di level-level yang lebih operasional ya, kayak yayasan-yayasan misalnya. Jadi mereka mau melakukan itu, jadi mereka bilang sudah saatnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada orang Papua. Silahkan yuk kelola. Nah ini kan ribet memang, mereka memang tidak siap, tapi harus mereka bilang. Bahwa nanti itu dia orang bilang mau bagaimana itu soal lain, tapi sudah saatnya. Nampaknya itu yang akan dipakai oleh Jokowi. Oke, jadi implementasi nanti dulu, tapi harus diubah di regulasi. Dirubah dulu. Jadi perubahan itu yang saya bilang pembangunan politik menyerahkan betul partisipasi kepada masyarakat Papua. Sehingga kalau saya ketemu dengan mahasiswa Papua, you siapkan sumber daya manusia, besok you yang akan kelola wilayahmu, kalau tidak you habis. Itu yang terjadi di Timur Timur. Hebatnya di Timur Timur itu pemerintah itu menyiapkan sekian orang sekolahkan. Termasuk di UKSP banyak sekali mahasiswa dari Timur Timur. Begitu mereka siap, mereka pulang, mereka lah yang menjadi pelaku proses itu. Nah, cuma di Timur Timur kecil, dan di Papua ini gede banget. Jadi soal konsolidasinya jadi. Nah, ini kan menarik. Karena kalau saya lihat ketika Gus Dur sudah memberi ruang, bendera bintang kejora silahkan kibarkan, ya kan? Yang penting tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah. Tapi kenapa masih jadi persoalan ketika ada yang menggunakan kaos bintang kejora berhadapan dengan aparat, ada yang mengibarkan bendera bintang kejora berhadapan dengan aparat, padahal bahkan Presiden Gus Dur atas nama pemerintah sudah menyampaikan permohonan maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Nah, oke, soal pelanggaran HAM sampai saat ini memang harus dituntaskan. Terlepas dari permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Presiden Gus Dur ketika itu.
Tapi bagaimana dengan soal bintang kejora dan ada sebagian aktivis Papua yang menginginkan Papua merdeka. Intinya ke sana. Bagaimana menurut amatan Pak Roy? Saya jujur ya, kadang-kadang mahasiswa saya yang kemarin demo rame-rame itu ya, ikut untuk memperjuangkan itu pada akhirnya mereka misalnya katakanlah mereka balik ke Papua. Pulang ke sini sebenarnya mereka juga tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Kan itu kepentingan elit, Pak. Yang bicara tentang merdeka. Saya belum bisa meyakini bahwa itu menjadi kebutuhan bersama. Tapi bahwa kemudian eksistensi mereka penting itu. Jadi kalau saya mau bilang merdeka bukan merdeka lepas, tetapi berikanlah mereka eksistensi sehingga mereka sadar bahwa yang mereka punya itu adalah mereka punya. Nah, itu artinya merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterbelakangan. Tapi ada kelompok yang menginginkan merdeka ini dalam arti lepas dari Indonesia. Nah itulah, itu kan kepentingan Pak Wilson. Saya juga tidak bisa meneliti lebih jauh ya, karena itu memang pilihan ya, pilihan-pilihan orang ya. Jadi dalam proses pembangunan politik sekarang saya kira masa Jokowi ya pelan-pelan dia akan jalanin gitu ya. Walaupun 1-2 masih ada kasus, tapi dibandingkan yang lain saya pikir kasus HAM sudah berkurang lah. Itu kita harus akui. Jadi kalaupun ada kemarin dengan pendeta dan lalu kemudian tim investigasi pusat turun ke bawah lalu bermasalah, saya kira itu upaya yang bagus. Bagi saya itu satu kemajuan, Pak. Tinggal bagaimana teman-teman melihat dimensi ini. Jadi bagaimana kemudian negara hadir itu yang penting. Di Papua tuh yang saya bayangkan negara harus hadir dulu. Jadi jangan negara bukan hadir tapi negara mengeksploitasi daerah itu. Nah, itu masa sebelumnya itu yang terjadi. Ya, masa sebelumnya kan negara hadir lewat militer. Lebih banyak ke situ. Boleh ini yang harus diubah sebenarnya. Diubah. Ya. Begitu, Pak. Oke. Mungkin begitu. Pak Roy, kita lanjutkan diskusi kita tentang pembangunan politik di Papua. Yap. Kita sudah banyak membahas tadi soal demokrasi di aras lokal, terutama pemilu, khususnya pemilu langsung di Papua yang mengakomodir sistem noken ya pada pilkada serentak. Kita sudah diskusi. Lalu perkembangan otonomi khusus dari 2001 sampai 2020 dan akan berakhir tahun depan. Kita sudah diskusi. Nah, tapi ada dua hal yang menarik yang saya kira perlu mendapat perhatian dalam tema kita kali ini, pembangunan politik di Papua, yaitu pelanggaran HAM di Papua dan sebagian tokoh Papua yang menginginkan Papua merdeka. Nah, terkait pelanggaran HAM, ada yang terjadi di kepemimpinan Presiden Jokowi dan pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Nah, ini dari kacamata politik, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua? Ini kan kita kembali ke operasi negara ya, negara bangsa. Ini kan kemudian susah juga ya. Jadi kadang-kadang kalau cerita di lapangan itu siapa yang mesti disalahkan. Jadi kalau minta maaf, kadang-kadang ini karena pembelaan diri misalnya lalu terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah memang kalau, tapi saya pikir yang tadi saya ceritakan bahwa zamannya Jokowi tim investigasi sudah dibentuk dan mereka turun lapangan, saya kira itu terobosan yang baik dulu Pak Wilson. Jadi kalau memang teman-teman mau dorong tim itu untuk bekerja dengan baik dan lebih transparan, itu jauh lebih baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan, salah benarnya kan bisa dilihat sebenarnya seperti apa kasus itu. Karena jujur Pak, saya katakan sulitnya pelanggaran HAM di Papua itu dalam konteks bagaimana melihat apakah itu betul-betul pelanggaran itu, di situ kesulitannya. Jadi kalau mau dilihat ya memang ya namanya bersenjata itu kan istilahnya jadi perang ya. Nah, saya tidak mengatakan kalau memang ke masyarakat sipil mungkin kita bisa definisikan itu pelanggaran HAM. Tapi kalau kelompok bersenjata satu dan kelompok bersenjata yang lain dua misalnya lalu ketemu, ya risikonya begitu. Nah, memang definisi pelanggaran HAM kemudian kita mesti lihat gitu ya. Apakah kemudian ini kan susah kan kalau mau jujur bicara tentang operasi negara bangsa itu kan wajar. Ada dimensi keamanan yang mesti dijaga ya. Bagi negara itu penting, dan negara bisa mempertanggungjawabkan Pak Wilson. Kalau dimensi keamanan, ya pertahanan dan keamanan negara, ya perlu kelibatan alat negara dalam hal ini TNI. Betul. Tapi itu kan berhadapan dengan musuh negara.
Nah ini yang terjadi adalah terbangsa sendiri. Ini bagaimana Pak Roy? Sebenarnya saya tidak bisa komentar ya, karena itu dimensi itu sangat, ya kita mau bawa dia kemana arahnya. Ya. Kalau diarah ke politik ya itu jadi menarik kemudian. Ya, padahal pemerintah kan sudah mendirikan kantor Komnas HAM di Papua. Iya. Nah harusnya dia mengambil peran lebih besar untuk membantu aparat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Secara teoritisnya seperti itu. Ya memang kenyataannya begitu toh Pak. Lalu kita mau ngomong kayak apa lagi? Jadi itu yang saya katakan, di satu sisi pelanggaran HAM terjadi, sisi yang lain ini jujur. Saya katakan tadi kan, apapun yang di Papua ini kan bahasa-bahasa keren itu kan, ini proyek besar yang memang sengaja dilakukan. Sehingga naik proyek besar itu saya katakan tadi, satu kali operasi kayak apa itu kan proyek besar. Jadi ya, karena memang atas nama menjaga keamanan negara Pak. Bagaimanapun Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi apapun yang terjadi ya tetap menjadi tanggung jawab keamanan. Nah kecuali dia bukan berada di luar Indonesia ya. Oke, nah ini menarik, apakah itu terkait dengan sekelompok aktivis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia sehingga memang harus ada operasi militer di sana? Tapi kurang ramai negara kalau nggak ada itu Pak. Kadang-kadang saya berpikir itu disengaja Pak. Kadang-kadang saya dipikir itu sengaja. Kalau pikir disengaja, apakah dalam arti ungkapan bahwa ya kejahatan diperlukan supaya aparat berfungsi? Iya. Kadang-kadang saya pikir itu disengaja. Ya. Pak, saya mau buka saja contoh. Peralihan kekuasaan itu kepentingan ramai Pak di sana Pak. Jadi katakanlah baret hijau masuk, kemarin baret merah yang masuk, ini ramai Pak. Ini ngomong-ngomong sederhana aja. Kalau istilah kita pakai baret itu ya. Ya, ya. Jadi yang sudah begini, ini menjadi pemain utama kemudian yang memainkan. Itu juga mesti dilihat dimensi itu. Sehingga kalau Pak Mamoto yang kita lihat di mana di media sosial, bagaimana dia ngomong itu kan kita cermati bagus, secara baik tuh bagus sekali informasi yang diberikan Mamoto. Bahwa sebenarnya ya susah juga ya. Tidak ada sesuatu yang sebenarnya jadi masalah harusnya. Semua kan prosesnya berjalan dengan lancar. Semoga informasi itu betul. Jadi kenapa proses itu terjadi dan apa itu kan diceritakan dengan baik. Tinggal itu menjadi bahan untuk mengatakan apakah ini terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Itu kan tinggal. Oke. Gitu. Tadi Pak Roy sempat mengatakan PPRA 1969. Ya. Kenapa tidak dibikin lagi? Nah kalau seandainya dibikin lagi, ini ke arah mana kira-kira nih? Tapi kalau ya bagaimana, saya kira kalau masa Jokowi saya masih 50-50 Pak. Masih 50-50. Jadi terutama teman-teman yang memang dalam artian yang terdidik ya. Jadi kalau kita ngomong Papua nih kadang-kadang kita mesti melihat secara jeli Pak Wilson. Jadi ada kelompok, kalau di dalam masyarakat stratifikasi masyarakat itu ada kelompok gunung, ada kelompok pantai. Ini kekuatan saling mendukung ini, saling kadang-kadang berlawanan. Kelompok pantai lebih menguasai, istilahnya kalau kita bicara kelompok pantai itu kelompok kerah putih ya. Nah, kelompok gunung ini kan bukan kelompok putih ya, tapi bukan kerah putih. Jadi ini level yang betul-betul masyarakat ini kan kalau mau dilihat bagaimana mengatasi itu Pak, kita pisahkan dua kelompok ini dulu. Jadi yang selalu bicara pada level itu kelompok mana Pak? Nah sehingga yang selalu menyampaikan isu-isu HAM dan sebagainya itu kita lihat. Karena memang kelompok gunung punya latar belakang sejarah yang belum bisa dihapuskan. Mereka sangat kecewa dengan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Tapi kelompok pantai itu jarang Pak diskusi soal itu Pak. Nah itu kita bisa lihat kan, misalnya kalau di Papua itu daerah mana yang kemudian menjadi jazirah kelompok gunung, kelompok. Nah di situ memang terjadi perbedaan di situ di Papua Pak. Oke. Dari kacamata pembangunan politik, Pak Roy setuju Papua merdeka? Kalau dalam konteks Jokowi sekarang saya pikir 50-50 ya. 50-50. Saya cuma merasa beginilah, kalau namanya merdeka itu lalu saya bisa membayangkan itu butuh kesiapan yang cukup kuat. Jadi minta maaf kalau kita bicara Timur Leste, apakah sekarang sejahtera juga tidak Pak? Ya, tapi perjuangan Timur Leste boleh dikatakan berhasil, dia menjadi negara sendiri. Tapi tidak juga menjadi baik kemudian. Berhasil sebagai sebuah negara ya. Tapi juga tidak baik. Dan dulu saya pernah ketemu Sanana.
kami bicara dengan Sanana, konsepnya bukan Timur Leste merdeka, tetapi jajaran NTT dan sekitarnya sampai di Pulau-Pulau Halmahera Utara, dan itu menjadi satu kawasan untuk negara. Itu konsepnya Sanana. Sebenarnya itu di kepalanya Sanana. Jadi Indonesia apa? Indonesia Timur atau apa? Negara Timur Raya. Negara Timur Raya. Konsepnya begitu Pak sebenarnya. Karena Sanana sadar tidak mungkin hanya Timur Leste merdeka sendiri. Itu tidak mungkin. Nah lalu win-winnya sebenarnya Sanana bilang bikin negara ini apa? Seperti di Amerika. Negara bagian. Negara bagian. Itu tawarannya sebenarnya. Win-win pernah lari ke sana Pak. Nah saya tidak tahu apakah pola seperti itu. Ini kita belajar dari sejarah yang lain ya supaya waktu saya memotret misalnya Papua ini sangat mempengaruhi saya untuk melihat kira-kira seperti apa Papua ke depan, apakah merdeka atau tidak. Saya harus punya asumsi itu. Nah, jadi ini menarik karena kalau melihat Timur-Timur dia merdeka, karena para pejuang untuk kemerdekaan Timur-Timur itu baik yang berjuang di Timur-Timur maupun di luar Timur-Timur punya figur yang sama, yaitu Sanana. Nah, kelihatan ini tidak ada di Papua. Yang berjuang di luar Papua figurnya berbeda dengan mereka yang berjuang di Papua. Kalau seperti ini, Papua akan sulit untuk merdeka. Ya memang begitu. Itu apakah seperti itu atau Pak Roy punya pandangan yang berbeda? Ya memang faktor figur penting sebenarnya kalau minta maaf kalau di Timur Leste ya selain Sanana itu kan figur Uskup Belo kan menentukan. Ya, Uskup Ximenes Belo. Ya, Ximenes Belo itu sangat menentukan. Jadi menarik misalnya waktu saya berada di Timur-Timur dia menolak hadir dalam peresmian patung Yesus Sejati misalnya di Patukama itu ya. Itu satu bentuk yang menurut saya kekuatannya muncul dari situ. Awalnya bagaimana pergerakan Timur Leste merdeka itu di situ Pak. Waktu figur itu menyatakan itu di situ mulainya Pak. Jadi sejak kalau tidak salah itu mulai sekitar 94 atau 95 itu ya. Pada waktu Sanana waktu Uskup Belo menyatakan pendapat di situ bahwa dia tidak menghadiri. Pada itu menjadi satu hal yang penting dilakukan Soeharto untuk bagaimana bisa menerima Timor Leste menjadi yang dalam artian daerah khusus yang dia mau bayangkan sama dengan apa Aceh dulu. Itu yang dia bayangkan di Timur Leste, kan itu dia bikin patung Yesus Sejati yang sangat besar. Tapi pada saat itu justru Uskup Belo tidak hadir, padahal harus dia yang meresmikan. Pak bisa bayangkan, itu secara politis itu penting Pak. Itu namanya figur yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya tidak tahu kalau dalam pemahaman seperti itu bicara tentang konteks Papua. Nah, ini kan aktivis ini dia kadang-kadang minta maaf, ini betul-betul bela masyarakat atau tidak ya. Saya memberi contoh beberapa LSM misalnya saya lihat misalnya di Kalimantan hasil penelitian saya. Ini LSM ini teriak-teriak atas nama masyarakat, setelah saya lihat oh ternyata dia jualan data Pak. Betul. Dia jualan data berarti jualan kemiskinan bahasanya. Lalu teman-teman Kalimantan bilang ini nggak bisa LSM kayak gini. Nah kebanyakan aktivitas begitu ya dia menggunakan ruang-ruang yang kadang-kadang minta maaf semoga ini salah. Lalu yang menceritakan segala sesuatu untuk dia mendapatkan sesuatu. Ya, politik LSM ya ada sebagian LSM yang senang kalau ada daerah miskin. Nah, ya bisa Pak. Supaya dia bisa hidup. Nah ini kita ngomong. Jadi kalau aktivis juga dilihat seperti apa Pak. Saya belum melihat secara signifikan. Mungkin saya membayangkan, minta maaf, almarhum Des itu penting. Waktu dia diterima oleh Gus Dur itu satu tindakan yang menurut saya itu strategis untuk kedepannya Papua. Des Eluai, ya. Waktu itu. Ya. Tapi setelah itu kemudian memang ada persoalan, lalu kemudian dia meninggal ya. Figur itu habis. Pada saat itu saya kira Gus Dur sudah menyiapkan Des itu dengan baik. Saya pikir win-winnya sudah terjadi waktu itu. Sehingga Gus Dur ngomong apapun ada yang menjamin. Yang penting pakai Papua merdeka, yang penting tidak tinggi dari Indonesia. Dan dia menjamin pada masa Gus Dur itu Papua akan lebih soft, dia akan lebih maju. Nah, sekarang tidak ada lagi Pak, itu yang saya bingung. Oke, satu lagi, diskusi dengan alumni UKSW yang kebetulan tokoh pro kemerdekaan Timur Leste. Ini tokoh pelaku, kebetulan dia lulusan UKSW. Salah satu poin diskusi dengan mereka adalah gereja mendukung gerakan Timur-Timur untuk merdeka. Nah, bagaimana relasi gereja dengan masyarakat di Papua? Ya, diskusi pembangunan politik di Papua, isu Papua merdeka itu Pak harus dibahas. Kalau tidak dibahas, itu bukan membahas Papua, karena selalu itu ada setiap tahun dalam berbagai peristiwa di Papua. Jadi bahasanya di Papua begini Pak. Politik identitas yang dikembangkan oleh pemerintah pusat belum selesai Pak.
Itu bahasanya paling gampang. Ya. Selama belum selesai dengan politik identitas, maka yang Pak bayangkan 69 akan terjadi di Papua belum mungkin terjadi, Pak. Jadi memang pembangunan identitas itu sedang dilakukan dan sedang gencar-gencarnya, Pak. Salah satu apakah dengan mengirimkan transmigran ke Papua? Salah satu itu ya. Tapi Atau ada yang lain? saya kira saya tidak akan menjawab karena itu saya tidak punya fakta secara jelas. Jadi kalau Pak tanya, terpaksa saya jawab juga. Apakah perpera terjadi di Papua? Belum saatnya, Pak. Karena Pak tadi menyinggung politik identitas ya atau peran gereja. Sekarang saya ngomong politik identitas itu penting. Itu masalah mendasar di Papua. Nah, lalu bagaimana gereja? I don't know. Saya tidak bisa komentar soal itu. Tapi secara dari segi pembangunan politik, terutama kita akan lihat ke depan bagaimana status Papua, misalnya apakah merdeka atau tidak. Ya. Bahasa saya adalah politik identitas belum selesai untuk Papua. Oke, kalau belum selesai, apakah terbuka ruang kalau misalnya nanti Undang-Undang Otonomi Khusus menurut analisis Pak Roy akan ditinjau kembali, apakah terbuka ruang untuk hadirnya partai lokal di Papua? Karena Indonesia punya pengalaman dengan Aceh. Di Aceh ada partai lokal. Nah, apakah itu memungkinkan di Papua? Ruang itu kan sudah ada, Pak, dengan Majelis Rakyat Papua itu kan, MRP itu Ya, sebenarnya. tapi dia bukan partai politik. Iya, tapi kan itu kan sebagai ruang, toh, Pak. Tinggal bagaimana kemudian dia diwadahi. Dan pengalaman-pengalaman wilayah lain kan bisa dipakai. Dan mereka bisa menuntut kan itu. Itu sah-sah saja. Sebagai negara yang demokrasi, mereka boleh menyatakan pendapat itu. Jadi itu sah-sah saja saya pikir. Tidak ada problemnya gitu ya. Tetapi yang saya katakan tadi, problemnya adalah kekuatan politik identitas sangat menentukan, Pak. Sulit, Pak. Kalau MRP referendum dan arahnya ke Papua Merdeka, apakah itu memungkinkan? Ya, sebagai pilihan kalau mereka merasa tidak ada jaminan, itu jadi memungkinkan. Jadi masih terbuka ruang itu ya, walaupun persoalan politik identitas belum tuntas. Tapi kalau Pak ngomong perpera itu saya bilang belum selesai, Pak. Dan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Berarti perdebatan soal validitas itu memang masih relevan sampai saat ini. Bahwa itu ya, itu karena alternatif, Pak. Ya. Tidak bisa tidak. Jadi isu tentang apapun tetap digoyang. Tetapi saya katakan, politik identitas tetap juga dijalankan, Pak. Sampai dia membangun kekuatan sendiri yang kemudian bisa mengimbangi tatapi. Konsepnya ke situ. Bagaimanapun Papua adalah Indonesia yang sekarang, sejujurnya. Dulu kan Jawa yang menjadi Indonesia pertama. Ya. Karena dengan kekuatan ekonominya. Sekarang Papua Indonesia kedua, Pak. Kan ada ahli ekonomi itu bilang. Lalu ketiga nanti adalah Kalimantan. Atau tidak tahu. Sekarang ekonomi kedua adalah Kalimantan, saya tidak tahu karena mau bikin pusat pusat pemerintahan di Kalimantan. Saya tidak tahu. Tapi itu menunjukkan satu identitas. Ekonomi akan beralih di Kalimantan kalau ibu kota negara pindah ke Exactly. sana. Itu berarti pertumbuhan ekonomi akan berangkat dari Kalimantan. Ya, ekonom Chairul Tanjung ya, boleh saya katakan dia ekonom. Ya. Dia pernah menjadi Menteri Perekonomian, lalu dia dapat profesor untuk Universitas Brawijaya Malang kalau tidak salah. Nah, dia mengatakan Jawa, Sumatera itu ekonomi masa lalu Indonesia. Iya, masa lalu. Makanya saya bilang ekonomi yang pertama sekarang adalah Namun ketika itu belum ada wacana perpindahan ibu kota negara. Dan dia katakan masa depan ekonomi Indonesia ada di kawasan timur. Nah, tapi ketika ibu kota negara nanti jadi di Kalimantan, nah ini bicara aspek ekonomi, apakah memang akan ada keterkaitannya dengan ekonomi Papua untuk masa depan? Atau ini untuk ekonomi masa sekarang? tahapan itu saya bilang pertama ekonomi Jawa bahasa saya. Ya. Setelah ini sudah katakanlah ini sudah tuntas lah, sudah selesai bahwa ini sudah orang bilang dinamikanya sudah mentok ini. Dia tidak akan lagi bisa berkembang. Ekonomi berikutnya dikembangkan di Kalimantan. Ekonomi berikutnya mungkin di Papua. Saya tidak tahu. Tapi itu skenario yang saya tangkap. Sehingga kalau Pak tanya Papua itu sumber daya yang tersimpan, Pak. Pada waktunya dia akan dikelola. Itu masalahnya. Nah, ruang-ruang ini harus bagi saya Pak Wilson. Ini kalau kita ngomong merdeka di Papua ini sebenarnya tidak akan selesai, Pak. Bagi saya cuma bilang satu, pembangunan politik itu apabila sumber daya manusia asli orang Papua disiapkan, baru pembangunan politik jalan. Nah, terminologi orang asli Papua. Ini seperti apa kalau penegasannya? Memang kita selalu mendengar OAP, orang asli Papua. Nah, asli Papua ini dari sisi apanya? Sukunya atau KTP-nya lahir di Jayapura, di Sorong, di Kaimana misalnya, walaupun namanya bukan nama orang Papua,
katakanlah dia orang tuanya bermigrasi ke Papua, dari Jawa ke Papua. Namanya misalnya Sukirman. Karena orang tuanya orang Jawa, tapi dia lahir di Papua, KTP Papua. Nah, ini yang mana terminologi? Saya kasih contoh Papua saja, ya. supaya saya tidak terjebak kepada benar atau salah. Ya. Saya contoh terminologi orang Dayak. Ini contoh yang paling gampang. Ya. Ya. Itu ternyata sederhana, Pak. Kalau orang Dayak itu, Pak, tidak pernah mempersoalkan identitas, Pak. Saya adalah Dayak. Selesai. Jadi, you mau ngomong apapun, kalau sudah ketemu Dayak, kita saudara. Dayak Iban, Dayak Manyan, segala macam Dayak. Silakan, yang penting Dayak. Karena dia punya ciri tertentu. Nah. Dia tidak mempersoalkan identitas, Pak. Kalau itu clear. Selesai. Ya. Di Papua. Itu yang belum selesai dari saya. Saya membayangkan di Kalimantan itu karena begitu mereka katakanlah punya acara adat misalnya, karena mereka masih punya kepercayaan namanya keharingan. Mereka bikin tuh, nggak ada ceritanya. Lu siapa? Lu kaya, you miskin, you Islam, you Kristen, you enggak. Kita Dayak. Mau Dayak yang tinggal di Malaysia, Dayak yang tinggal dimanapun tetap Dayak. Kami Dayak. Ini yang kelihatannya itu yang tidak ada di Nah, saya tidak tahu. Asli Papua. Itu yang saya mau bilang. Ini contoh. Jadi kalau Pak bilang orang asli, memang saya belum bisa merumuskan secara baik orang asli Papua. Tapi saya sudah bisa membayangkan orang asli. Mengapa kemudian orang Dayak dalam tanda kutip dalam konflik misalnya dengan Madura cukup kuat karena di situ, Pak. Ya. Jadi begitu itu kami Dayak dan kami tidak mempersoalkan. Lu siapa? Itu selesai. Lu siapa? Nah, jadi kemudian politik identitas tidak akan bisa terjadi di Kalimantan sampai kapanpun. Karena masih ada yang namanya keharingan. Masih ada yang diyakini ini adalah nenek moyang. Ya. Itu Pak contohnya. Sehingga Kalimantan itu mau diapakan boleh jadi apa. Memang kalau kita lihat peta Kalimantan itu menarik politiknya ya. Antara Kalimantan Selatan di sisi pesisir, lalu Dayak kebanyakan di pedalaman misalnya, itu menarik pola-polanya. Nah saya tidak tahu. Saya membayangkan pengalaman Kalimantan dengan Papua itu juga kadang-kadang di kepala saya menarik juga ya. Bisa dipakai model-model pembangunan politik di Kalimantan dibandingkan dengan Papua misalnya. Walaupun kadang-kadang sudah mulai juga politik identitas kencang gitu ya. Tetapi begitu ada masalah ngomong Dayak itu selesai. Dan Dayak itu tidak sembarang disampaikan, Pak. Pada momen tertentu yang saatnya mereka bilang harus kita ngomong Dayak, terpaksa mereka lakukan. Karena kalau sudah ngomong Dayak itu, Pak, itu dengan kata lain mereka bilang cabut yang namanya Mandau. Kalau cabut namanya Mandau, Pak, itu berarti gantinya darah, Pak. Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mereka melihat orang, makanya orang Dayak itu kan sabar, mereka tidak terlalu ini, enggak apa-apa. Tapi mereka begitu mereka katakan Dayak sudah mencabut Mandau, mereka punya alat itu, mereka punya alat perang itu gantinya darah, Pak. Itu gantinya darah, Pak. Kadang-kadang ini yang namanya Mandau itu dia bisa berlari kiri kanan dan tidak tahu siapa orangnya, tiba-tiba kepala lepas semua. Itu sudah pada level yang mereka katakan ini benar-benar Dayak gitu. Ya. Nah, saya tidak tahu konteks Papua, tapi saya cerita itu supaya definisinya lebih jelas. Yang saya maksudkan orang Dayak dalam perspektif, tapi saya tidak menemukan di Papua. Ya. Apakah memang ada orang asli Papua yang berpikir pada level seperti itu? Sehingga di situ saya katakan itulah orang asli Papua yang harusnya dilihat. Ya, saya kira itu hal yang dari kacamata pembangunan politik perlu dituntaskan soal orang asli Papua, sehingga di antara mereka sendiri tidak bentrok soal Anda asli atau bukan asli, tapi saya Papua. Saya kira itu bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan. Itu yang penting. Ya. Walaupun dalam tatanan misalnya saya lihat teman-teman mahasiswa kita di Salatiga ini, kadang-kadang kalau mereka sakit, Pak, itu kadang-kadang sakitnya saya pernah menangani, aneh, Pak. Dokter sampai bilang ini sakitnya ini. Kadang-kadang saya menemukan saya punya mahasiswa yang saya urus itu sampai 5 liter mungkin di dalam perutnya, Pak. Air. Itu dokter bingung sakit apa tuh. Mereka cuma bilang satu, Pak, saya pulang kampung saja, Pak. Ini pasti sembuh. Cuma saya membayangkan ini kekuatan tertentu yang kadang-kadang kita tidak hitung. Dia pulang, dia selesai, Pak. Nah, itu yang saya katakan, itu sama dengan mode-mode Dayak. Itu ada ciri tertentu yang memang kita temukan. Jadi, bagaimanapun, Pak, orang asli Papua itu pasti berbeda dengan yang lain. Walaupun ya, dalam tanda kutip dia sudah dengan keturunannya, tapi ada satu kepercayaan yang dia yakini. Di situ baru kita lihat betul-betul orang Papua. Nah, memang itu perlu dilihat. Tidak sembarang juga, Pak. Saya pahami itu. Karena nyata, karena fakta ini saya temukan. Dokter sampai bilang ini sakit inilah itulah, sampai harus periksa dia punya inilah itu. Saya bilang, mereka bilang, Pak, tidak usah, Pak. Saya pulang kampung saja, Pak. Pasti saya sembuh. Dan pulang kampung. Pulang kampung dan sembuh, dia balik lagi tenang-tenang saja.
Lalu yang dulu coba Pak periksa, yang Pak dokter bilang ini periksa di lab, tidak ada penyakit lagi. Saya bilang nenek moyang. Apa yang terjadi sesungguhnya? Satu identitas yang menurut saya itulah orang asli Papua. Dia meyakini sesuatu bahwa kau pulang kampung itu menyelesaikan. Oke. Pak Roy tadi mengatakan ada yang menarik, sumber daya yang tersimpan di Papua. Nah, Bapak ini pancing terus. ya, ini sumber daya yang tersimpan ini apa? Kita tahu bahwa kalau bicara sumber daya alam, Papua sangat luar biasa. Sumber daya alamnya gila. Ya, di satu sisi yang kita tahu ada persoalan di pembangunan sumber daya manusia. Nah, tapi tadi Pak Roy mengatakan ini sumber daya yang tersimpan ini apa? Nah, apakah sumber daya yang tersimpan ini bisa dipakai untuk pembangunan politik tidak hanya Papua tapi Indonesia? Bisa dalam kondisi sekarang maupun nanti ketika ibu kota negara pindah di Kalimantan. Ini ya, analis-analis politik untuk masa sekarang dan masa depan ini juga penting dalam konteks Papua. Jadi kalau tapi teman-teman mahasiswa HI mesti melihat ini ya. Ya, Karena sumber daya tersimpan ini dalam kacamata internasional, bukan dalam kacamata lokal atau dalam kacamata nasional. ya. Jadi ini orang melihat dalam kacamata internasional, Pak Wilson. Jadi kalau saya mengamati perkembangan terkini misalnya tentang berbagai pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki misalnya di Papua itu menjadi acuan beberapa negara untuk melihat itu. Jadi desainnya di situ karena jujur, misalnya katakanlah soal tambang itu. Iya. Freeport itu perusahaan yang tidak bisa katakan ece-ece itu perusahaan dunia itu. Dan dia menentukan misalnya soal tambang yang ada di dunia itu. Itu sumber daya yang tersimpan yang sebenarnya tidak pernah juga itu diungkapkan. Apa kita tahu sesungguhnya? Kan tidak. Ya, secara teoritis ada daya rusak tambang di situ. Iya. Berdampak ke ekologi, berdampak ke masyarakat Iya. di sekitar, baik dampak ekologi maupun non ekologi. Itu Pak. Nah, Paham. bagi saya ya kita bersyukur Jokowi fight dan ada saham yang bisa kita pegang. Iya. Ya, tidak main-main juga sahamnya. Paham. Tapi pertanyaannya Jokowi tahu nggak berapa kandungannya sesungguhnya? Kan tahu. Bagaimana itu dikelola? Ya. Jokowi boleh ngomong 51% Pak. Berarti berapa Jokowi akan beli teknologi dari Amerika? Apa Bapak tidak hitung? Akan bisa mencapai itu? Kita tidak punya teknologi Pak. Boleh dapat sekian persen. Ditambang di sini, diolah di negara lain. Pak, ini itu yang saya bilang. Simulasi itu yang saya bilang sumber daya tersimpan diatur karena kepentingan politik saja. Oke. Nah itu politik kan dimainkan, emangnya Bapak tahu di bawah. Ya Amerika yo-yo emangnya diam-diam saja. Enggak lah. Dia akan punya teknologi, dia bilang sekarang kita tambang di bawah laut. Bingung tuh Pak, kita punya teknologinya. Ya, tidak menutup kemungkinan tambangnya di sini ada kapal yang ambil di negara lain. I don't know. Bawah laut, kemungkinan itu selalu ada. Emang Amerika punya kapal selam itu tidak pernah berkeliaran di Papua? Enggak lah. Saya kan cerita waktu kasus di mana di Timur Leste. Rame-rame kapal Lusitania. Waktu itu saya di Atauro. Mengapa Indonesia berani? Ya Indonesia berani. Yang main di bawah Selat Omba itu adalah remadanya Amerika. Lalu ngapain? Indonesia ngomong gitu aja memang aman. Karena dia menjamin mereka di bawah kan selesai. Cara apapun. Padahal kalau Amerika sedikit saja di kapal selam naik ke atas semua selesai itu tenggelam. Nah berarti ini dari kacamata pembangunan politik perlu satu kajian itu ekonomi politik internasional. Itu Bapak pembagian. Jadi kalau mau ngomong itu Pak. Jadi Papua tidak bisa dilihat dalam kacamata. Ya saya buka aja biar teman-teman HI tahu ya. Jadi Papua juga harus dilihat dalam kacamata ekonomi politik internasional. Itu tidak bisa tidak Pak. Itu pun kepentingan Pak. Amerika memang meyakini Papua merdeka dia bisa aman. No. Oke Pak Roy, kita sudah di penghujung acara. Nah, saya butuh closing statement dari Pak Roy. Dari diskusi kita dari awal sampai bicara soal ekonomi politik. Oke. Closing statement dari Pak Roy. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana konteks Papua dikaitkan dengan pembangunan politik itu kan paling tidak menyangkut beberapa hal. Mengapa pembangunan politik kita perlu bicarakan di Papua ini kan merupakan persyarat ekonomi juga Pak. Jadi bagaimanapun itu Papua mesti aman Pak. Supaya orang mau investasi Pak.
Jadi apapun terjadi HAM itu konsekuensi dari prasyarat ekonomi karena menjamin keamanan itu. Dan juga di balik itu kan juga tentang industri tambang kemudian menjadi penting. Jadi ya kita bicara pembangunan politik di Papua juga harus dikaitkan begitu. Di samping upaya untuk terus memodernisasi politik. Dalam artian nanti bicara kemudian noken, apakah kemudian noken akan dihilangkan lalu diganti one man one vote, itu juga penting. Lalu yang berikutnya tentang bagaimana operasi negara bangsa. Oke. Itu juga penting. Jadi teman-teman lihat pembangunan politik di Papua itu salah satu, kalau kita analisis itulah salah satu bagaimana cara kerja operasi negara bangsa. Lalu yang lain juga ini kan di Papua itu kan sebenarnya kalau mau jujur satu yang kurang adalah administrasi hukum, Pak. Itu yang belum begitu dilakukan karena orang kalau administrasi hukum tidak jalan lalu orang bicara tentang pelanggaran HAM. Itu pasti karena memang siapa mau salah benar di Papua memang susah ditegakkan. ABRI salah atau OKAP apa istilahnya orang bersenjata yang salah, saya tidak tahu itu soal itu. Jadi paling tidak walaupun itu terjadi tapi paling tidak upaya untuk terus memobilisasi dan memberikan partisipasi atau ruang pada masyarakat sudah terjadilah. Jadi kebebasan untuk mereka berdemo saya kira itu positif yang dilihat, supaya saya tidak tahu kalau dalam istilah-istilah politik pembangunan politik apakah kemudian di Papua akan mempunyai satu model demokrasi. Nah, saya lagi menulis dengan salah satu mahasiswa, demokrasi model noken. Ini menarik. Jadi apakah itu sebuah modernisasi pada akhirnya? Saya tidak tahu, tapi itu kan ala Papua. Jadi demokrasi ala Papua tapi isinya tentang noken. Oke, mungkin itu yang paling penting dan paling mendasar lagi. Semoga pembangunan di Papua membawa satu proses perubahan sosial yang lebih bagus. Oke, terima kasih. Kesimpulan saya, Pak. Matur nuwun sangat. Ya, selamat sore. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다